Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Rizana Buda Putri, Nurul Maulidia Rizky, Afi Zukri, Dimas Rizky Adelio. Di sini kami akan mempresentasikan tentang mini riset yang telah kami lakukan, yaitu induksi kalus embryogenik kopi Arabica L secara in vitro. Baiklah, yang pertama masuk kepada pendahuluan. Kopi merupakan salah satu hasil komoditi perkebunan yang memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi di antara tanaman perkebunan lainnya, dan kopi berperan penting sebagai sumber devisa negara. Banyaknya kebutuhan kopi tentu seiring dengan meningkatnya produksi kopi. Salah satu cara untuk memperbanyak kopi adalah dengan teknik kultur jaringan. Teknik kultur jaringan ini memberikan alternatif dalam pembanyakan kopi. Alternatif ini atau teknik ini memungkinkan untuk memproduksi bibit yang relatif seragam dalam skala besar, dengan waktu yang lebih singkat dan bebas tada hama penyakit. Perbanyakan kopi melalui embryogenesis somatik telah dilakukan sejak lama, namun sampai saat ini masih banyak diteliti untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Keberhasilan menginduksi embryogenesis somatik dipengaruhi oleh banyak faktor, yang mana diantaranya yaitu sumber eksplan yang digunakan, jenis tanaman, genotip tanaman, keadaan fisiologis sel, formulasi zat pengatur tumbuh, komposisi media tumbuh, dan lingkungan tumbuh. Serta kalus umumnya mudah terbentuk dan berkembang dengan baik pada media dengan penambahan zat pengatur tumbuh 2,4D. Penambahan 2,4D ini dalam media tanam akan merangsang pembelahan dan membesar sel pada eksplan, sehingga dapat memacu pembentukan dan pertumbuhan dari kalus kopi tersebut. Selanjutnya itu bahan dan metode. Yang pertama itu waktu dan tempat. Mini riset ini dilaksanakan mulai pada bulan Februari hingga bulan April 2020, yang bertempat di Laboratorium Kultur Jaringan Fakultas Pertanian Universitas Andalas. Alat dan bahan. Alat yang digunakan pada percobaan ini ada laminar airflow kabinet, lemari pendingin, hot plate, analytic stirrer, timbangan analitik, pipet tekstur, pipet tetes, oven, Erlenmeyer berbagai ukuran, gelas piala pengaduk gelas, botol kultur, rak kultur, tabung reaksi, gelas ukur, petri dish, spatula, gunting, skalpel, pinset, autoclave, bunsen, korek api, hand sprayer, spon, ember, kertas pH meter, alat tulis, dan alat dokumentasi. Sedangkan bahan yang digunakan adalah daun kopi, media MS, sukrosa, vitamin, myoinositol, zat pengatur tumbuh 2,4D dan TDZ, kinetin, baktoagar, bakterisida, fungisida, HCl 0,1N, KOH 0,1N, alkohol 70%, alkohol 96%, larutan twin 20, aqua steril, pemutih, plastik bening dan tahan panas, plastik warp, selotip, kertas label, aluminium foil, tisu, karet, spiritus, deterjen, dan kertas HPS. Selanjutnya itu prosedur penelitian. Percobaan ini disusun dengan rancangan acak lengkap atau RAL dengan perlakuan yang digunakan adalah kombinasi 2,4D dan TDZ yang terdiri dari 4 taraf. Pertama ada MS ditambah 2 mg per liter 2,4D ditambah 2 mg per liter TDZ. Yang kedua ada 2,5 mg per liter TDZ. Yang ketiga ada 3 mg per liter TDZ. Yang keempat itu ada 3,5 mg per liter TDZ. Setiap percobaan diulangi sebanyak 5 kali dan didapatkan 20 satuan percobaan. Dalam satu satuan percobaan memiliki satu botol kultur yang ditanam 2 eksplan. Data hasil penelitian dianalisis menggunakan uji F pada taraf nyata 5%. Dan apabila berbeda nyata, lanjutkan dengan uji Duncan Multiple Rank Test atau DMRT pada taraf 5%. Pengolahan data menggunakan program STAR. Pelaksanaan percobaan pertama ada sterilisasi alat. Alat-alat seperti petri dish, skalpel, botol kultur, pinset, dan peralatan lainnya itu dicuci dengan deterjen dan dibilas bersih.
Selanjutnya botol itu direndam dalam baiklin 20% selama 24 jam. Lalu dicuci lagi dan dibilas hingga bersih dan ditiriskan. Kemudian disterilkan dengan autoklaf pada tekanan 15 psi dengan suhu 121 derajat selama 15 menit. Alat-alat salin botol dibungkus hingga kertas HPS, kemudian dimasukkan ke dalam plastik bening dan disterilkan menggunakan autoklaf. Air pada autoklaf itu harus diganti setiap kali pemakaian. Alat-alat yang digunakan setelah disterilisasi disimpan dalam oven hingga alat tersebut digunakan lagi. LAFC disterilkan menggunakan sinar UV selama 1 jam sebelum penanaman dan disemprot dengan alkohol 70% setiap kali akan digunakan dan setelah selesai digunakan. Yang kedua itu ada pembuatan media. Media yang digunakan adalah media MS. Pembuatan media MS dengan volume 1 liter adalah dipipet larutan stok makro, stok mikro, vitamin, zat besi, dan MgSO4 sesuai dengan volume larutan baku. Masing-masing media kemudian ditambahkan sukrosa 30 gram per liter, isoniazol 100 mg per liter, dan dimasukkan ke dalam gelas piala ukuran 1 liter sampai diaduk menggunakan magnetic stirrer. Media dicukupkan volumenya hingga 1 liter dengan penambahan aquades dan diukur derajat keasamannya menggunakan pH meter. Diharapkan pH 5,8. Pengatur pH dilakukan dengan penambahan KOH 0,1 N jika terlalu masam atau penambahan NaCl 0,1 N jika terlalu basah. Selanjutnya media basah ditambahkan bakto agar 8 gram per liter sebagai bahan pemadat. 2,4D dan kemudian dipanaskan menggunakan hot plate hingga mendidih dan dituangkan ke dalam botol kultur dengan volume 25 ml per botol. Tersedia ditambahkan sesuai dengan perlakuan. Botol kultur ditutup dengan plastik dan diikat menggunakan karet gelang dan diberi label sesuai dengan perlakuan. Kemudian media di autoklaf dengan mempertahankan tekanan 15 psi pada suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit, kemudian disimpan di dalam ruangan kultur. Selanjutnya adalah persiapan eksplan. Daun kopi jadikan sumber eksplan berasal dari bibit kopi yang berumur 3 bulan yang sehat, bebas hama dan penyakit. Daun muda yang diambil merupakan 2 daun teratas yang sudah membuka sempurna, yang memiliki warna merah kehijauan dipetik dari bibit kopi Arabica yang dipelihara di rumah kaca. Daun pertama dicuci dengan air mengalir, kemudian dimasukkan ke dalam wadah yang berisi akrep dan ditan masing-masing 2 gram per liter. Ditambah 5 tetes twin 20, kemudian direndam selama 1 jam dan dibilas dengan aquades steril sebanyak 2 kali. Selanjutnya penanaman eksplan. Kegiatan penanaman eksplan dilakukan di dalam laminar air flow atau LAFC. Botol kultur, alat tanam, bunsen, dan peralatan lainnya disemprot dengan alkohol 70% sebelum dimasukkan ke dalam laminar air flow atau LAFC. Alat tanam direndam dengan alkohol 96%. Eksplan direndam dengan baiklin 15% selama 15 menit dan dibilas dengan aquades. Eksplan dipotong dengan ukuran 1 x 1 cm. Kemudian eksplan ditanam dalam botol kultur yang telah berisi media dengan masing-masing perlakuan. Penanaman dilakukan dengan menanam 2 potong daun di setiap botol dengan posisi abaksial atau permukaan bawah daun. Kemudian botol ditutup dengan menggunakan selotip dan dibalut dengan plastik wrap. Botol-botol tersebut disusun pada rak kultur sesuai dengan penempatan perlakuan. Pemeliharaan terhadap ruang kultur dengan menjaga kebersihan dan suhu ruangan, serta penyinaran secara periodik dengan kondisi gelap pada hari ke-1 hingga hari ke-30 setelah tanam, dan kondisi terang pada hari ke-31 hingga hari ke-40 setelah tanam. Botol kultur yang berisi media dan eksplan disemprot dengan alkohol 70% dan simpan. Sedangkan eksplan yang terkontaminasi segera dikeluarkan dari ruangan untuk meminimalisir penularan media yang terkontaminasi pada botol kultur lainnya. Botol kultur yang berisi eksplan diinkubasi dengan ruang gelap pada temperatur lebih kurang 25 derajat Celcius dengan kelembapan relatif lebih kurang 60%. Pengamatan yang dilakukan ada 4, yaitu meliputi presentasi eksplan hidup, waktu mulai berkalus, tipe kalus, dan berat segar kalus.
Selanjutnya itu hasil dalam pembahasan. Sebelumnya terjadi kesalahan dalam pengambilan sumber eksplan, di mana kami tidak menggunakan tanaman kopi Arabica melainkan kopi Robusta. Selanjutnya itu pada tabel 1 rata-rata pusat eksplan yang hidup. Pada perlakuan lihat pada tabel, pada perlakuan 2 mg per liter itu yang rata eksplan hidup hanyalah 40%, yang 2,5 mg per liter itu hanyalah 20%. Pada perlakuan 3 ppm mg per liter itu 40%, dan 3,5 mg per liter itu ada 40%. Pada tanaman ini banyak tanaman terkontaminasi. Ini disebabkan oleh adanya salah penelitian dalam memasukkan bahan eksplan ke dalam botol kultur jaringan, di mana kurang sterilnya dalam pengerjaan penempatan eksplan tersebut. Dari tabel berikut kita dapat lihat juga bahwasanya presentasi hidup eksplan yang terendah ada pada perlakuan TDZ dengan konsentrasi 2,5 ppm mg per liter dengan rata tumbuh hanyalah 20%. Sedangkan perlakuan lainnya itu yang 2 ppm mg per liter itu 3 ppm mg per liter dan 3,5 ppm mg per liter itu hanya memiliki tingkat presentasi hidup yang tertinggi dengan rata itu hanyalah 40%. Selanjutnya itu pada tabel kedua itu waktu mulai berkalus. Pada tabel kita lihat pada perlakuan TDZ 2 mg per liter ini rata hidup hanyalah 0,2. Yang 2,5 mg per liter ini tidak ada atau 0. Pada perlakuan konsentrasi yang 3 mg per liter ini ada 0,4. Pada yang 3,5 mg per liter ada 0,3. Dari tabel tersebut kita dapat melihat juga bahwasanya perlakuan yang 3 ppm TDZ ini misalnya kalus yang paling banyak dari pada awal pengamatan itu sepanjang 4 buah. Sedangkan pada perlakuan yang 2,5 ppm TDZ ini tidak ada kalus yang terbentuk atau tidak ada yang tumbuh. Yang artinya pada perlakuan tersebut eksplan dapat hidup tetapi tidak menghasilkan kalus. Hal ini terjadi dikarenakan kombinasi dari 2,5 ppm TDZ ini tidak cocok untuk menghasilkan kalus dari tanaman kopi Robusta. Selanjutnya itu pada tabel ketiga itu rata-rata eksplan. Pada konsentrasi 2 mg per liter, eksplan hidup hanyalah 40%. Eksplan per kalus 20% dan eksplan mati 60%. Pada perlakuan 2,5 mg per liter, eksplan hidup 20%, eksplan per kalus hanyalah 0% atau tidak ada yang hidup, eksplan mati ada 80%. Pada konsentrasi 3 mg per liter, eksplan hidup ada 40%, eksplan per kalus ada 40%, dan eksplan mati ada 60%. Sedangkan konsentrasi yang 3,5 mg per liter, eksplan hidup ada 40%, yang per kalus 30%, dan eksplan mati ada 60%. Dari tabel tersebut kita dapat melihat bahwa banyak eksplan yang mati daripada eksplan yang hidup. Presentasi yang paling banyak mati itu ada pada perlakuan 2,5 mg per liter, itu ada 80%, dan yang hidup hanyalah 20%. Sedangkan yang paling sedikit membentuk kalus juga ada pada perlakuan 2,5 mg per liter ini, itu tidak ada atau 0%. Hal ini diduga karena perlakuan ini tidak cocok untuk tanaman kopi Robusta, karena itu perlakuan ini dapat menghambat pertumbuhan pada tanaman kopi Robusta. Selanjutnya itu kesimpulan dapat diambil pada penelitian ini itu Calcemerionek berhasil diinduksi pada eksplan tanaman kopi Robusta. Perlakuan yang cocok untuk perkembangan kopi Robusta ini pada media MS ditambah 2 mg per liter 2,4 D ditambah 3 mg liter TDZ, dimana misalkan rata-rata paling besar pada eksplan yang menghasilkan kalus. Sedangkan yang paling tidak sesuai itu pada perlakuan MS ditambah 2 mg per liter 2,4 D ditambah 2,5 mg per liter TDZ. Sekian, terima kasih. Jika ada kata-kata yang salah, sama maaf. Saya sudah dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.